Apa untungnya kau ikut dengan kami? Tidak ada untungnya untukku. Kalau begitu pergilah. Aku tidak memerlukan bantuanmu. Tapi Kang Mas, kita memerlukan bantuan Sari. Dia tahu kemana Prihatini dibawa oleh Lindu Aji. Selain itu, dia juga bisa membantu kita untuk menghadapi Lindu Aji nanti. Jadi kau harapkan bantuan itu dari seorang wanita? Aku bukan wanita seperti yang Kakang duga. Kalau Kakang mau mencoba, silakan. Sudah, Kang Mas. Sudah. Tidak ada gunanya diteruskan. Dia sudah membuktikan kemampuannya. Aku kagum pada kebolehanmu, Sari. Kamu cantik. Dan punya kemampuan yang sangat luar biasa. Terima kasih atas pujianmu, Kakang. Aku benar-benar tulus membantu Kakang. Sir, aku dapat, Sir. Sir. Katanya pendekar. Nyindir, nyindir. Semua orang juga tahu kalau aku pendekar. Semilik kita. Pendekar harus sabar, Sir. Coba yang tenang. Tahan nafas waktu menombak. Sudah, sudah. Tidak usah diajari. Aku juga tahu. Wah, pendekar kita berendam. Mandi, Sir. Sudah. Tidak usah nyindir. Kalau perutku lapar juga tidak bisa konsentrasi. Sekarang kesempatanku untuk membunuh Lindu Aji. Dia sangat mencintai gadis ini.
Pasti dia akan rela mempertaruhkan nyawanya demi kekasihnya ini. Mana mungkin orang yang sudah mati bisa hidup lagi? Roh orang mati tak dapat kembali lagi ke dunia. Dia akan tetap berada di alam barzah. Di sana ada dinding yang tak dapat ditembus oleh roh maupun juga. Tapi mak lampir yang aku hadapi itu, kau bilang sudah mati dibunuh oleh Kiai Ageng Prayogo. Lalu bagaimana bisa hidup lagi? Sosok setan dari bangsa jin menyusup ke dalam tubuh mak lampir. Yang kau hadapi itu adalah setan yang ingin memperdaya manusia. Lalu apa yang harus aku lakukan agar bisa menang menghadapinya? Hidup tunduk dan patuh pada yang mengatur alam semesta ini. Bakti dengan cara mengamalkan budi luhur. Iya, kamu tahu apa yang dimaksud dengan budi luhur? Yaitu suka memberi makanan kepada orang yang sedang lapar. Seperti aku ini. Nah, ini yang dinamakan budi luhur. Ya. Kita bertemu lagi 3 serangkai kala. Ya, mana Mayang Sari? Sedang mengejar Lindu Aji. Lindu Aji? Wah, kebetulan. Aku juga sedang mengejarnya. Kalau begitu, kita satu tujuan. Aku, Kalawika, Mayang Sari, Raden Sentanu dan Jatmiko juga sedang memburu Lindu Aji. Jatmiko? Aku punya urusan besar dengan dia. Kami minta kalian tidak memperpanjang permusuhan dengan Jatmiko dan Raden Sentanu. Keduanya sekarang telah menjadi sekutu kita. Dan ini adalah titah guru mak lampir. Baik, aku hormati titah guru mak lampir. Asal dia tidak berbuat macam-macam terhadap kami. Kalau dia menyerang, kami pun tidak segan-segan menghabisinya. Semoga mereka tidak bertemu dengan Mayang Sari dan Jatmiko. Karena bisa-bisa sandiwara Mayang Sari terbongkar. Jaranan, jarane jaran teji. Sing numpak ndoro sing nuntun wis capek. Cek nong, cek nong. Kenapa, Sir? Enggak apa-apa. Kau ingin naik kuda? Ya. Ya sudah, kamu naik kuda saja. Sembara, aku nggak bisa. Sembara. Kamu orang tahu di mana hutan Margasari? Masih jauh, Tuan. Kalau Tuan sudah menemukan dusun Bala Pulang, lurus saja. Nanti Tuan akan sampai di hutan Margasari. Terima kasih. Ya, Tuan. Pangeran, apakah ada warta penting, Panglima? kompeni sedang bergerak kemari untuk menangkap Lindu Aji. Malampir belum tahu jika pangeran sekarang bersama Lindu Aji. Sebaiknya gunakan Aji 7 Dinding Pateha supaya Malampir tidak bisa memantau keberadaan pangeran. Terima kasih, Panglima. Nasihat Panglima akan saya laksanakan. Saya pamit, Pangeran. Kenapa kamu, Sir? Kelihatannya kayak orang mau melahirkan saja. Kekenyangan. Kamu sih kerjanya hanya makan saja. Mau kemana kamu, Sir? Bongkar muatan. Nenek siapa? Mengapa menghalangi perjalanan kami? Dia nenek sakti. Dia baik dan mau membantu kita. Benar. Aku sahabat kalian. Aku ingin menunjukkan di mana Lindu Aji. Bukankah kalian mencari Lindu Aji? Pergilah ke hutan Margasari. Di sana kalian akan menemukan Lindu Aji. Baik, Nek.
Ada apa, Panglima? Sepertinya ada yang penting. Hati-hati, Pangeran. Mak Lampir mengumpulkan seluruh musuh Lindo Aji kemari. Gunakan taktik Trisirang Rejopati untuk mengalahkan mereka. Terima kasih, Panglima. Salam. Ada apa, Sembara? Kenapa bicara sendiri tadi? Tidak apa-apa, Aji. Apakah gurumu pernah mengajarkan taktik Trisilang Rejopati? Iya, itu adalah taktik perang yang sangat ampuh untuk menghadapi lawan yang lebih dari satu. Ada apa, Sembara? Kita cari dulu tempat yang tepat. Baru aku bicarakan. Jaranan, jaranan, jarane, jaran peci. Kau kenal siapa mereka, Aji? Iya, Kalawika dan Bakawulung. Mereka adalah anak buah Kapiten Evos, kompeni yang memimpin jaringan telik sandi di Pulau Jawa. Oh. Stop! Ini pasti hutan Magasari. Sebentar lagi malam. Turunkan barang-barang. Kita buat kemah di sini. Besok kita lanjutkan mencari Lindu Aji. Mereka datang kemari atas petunjuk Mak Lampir. Ia sangat ingin telapak tanganmu itu. Kita cari yang lain. Siapa lagi yang datang kemari untuk membunuhmu? Berhenti! Kita bermalam di sini. Mana bukti omongan nenek yang kau bilang sakti itu? Sejak tadi siang kita mencari Lindu Aji. Sampai sekarang belum juga tampak batang hidungnya. Sabarlah, Kang. Hutan yang kita jelajahi belum ada seperdelapannya. Omongan Mak Lampir tidak akan meleset. Percayalah. Kalau besok tidak ketemu? Kakang boleh hukum aku. Terserah. Hukuman apa saja yang Kakang suka. Kalian cari aku ya? Siapa kamu? Aku Lindu Aji. Hah? Lindu Aji? Ada apa ribut-ribut? Lindu Aji telah menyerang kita, Letnan. Hah? Lindu Aji? Kejar terus, jangan sampai lolos. Aku sering mendengar nama Lindu Aji disebut-sebut orang, terutama waktu di Sumedang. Tapi aku belum pernah melihat wajahnya secara jelas. Kecuali ketika kita bertarung memperebutkan gadis pembunuh guru kita itu. Kakang tidak lupa wajahnya, kan? Sampai mati aku tidak akan lupa wajahnya. Bagus. Sekarang kita bertemu lagi. Kalian telah melarikan calon istriku. Sekarang terima pembalasanku. Ya, kau mengantar nyawa Lindu Aji. Serbu! Itu Lindu Aji! Kejar!
Aji ada di sini. Cepat tangkap. Tangkap dia. Lindu Aji ada di sini. Cepat. Kejar. Domzek, kamu orang tidak pakai, kamu tidak lihat seragam kami ya? Maaf Tuan, suasananya gelap dan kacau. Jangan, Kakak. Siapa dia? Kawanku. Dia orang baik. Dan orang tua yang satu lagi itu, sepertinya aku pernah mengenalnya. Itu Kalawika. Dia datang ke hutan ini untuk membalas kematian muridnya yang dibunuh Lindu Aji. Dia bisa kita ajak kerjasama untuk membunuh Lindu Aji, Kang. Para serdadu company itu pun sedang berusaha untuk menangkap Lindu Aji. Kita pun bisa bekerja sama dengan company. Tidak, aku tidak mau bekerja sama dengan company. Company musuh kita. Musuh dimanapun harus kita pandang sebagai musuh. Guruku mengajarkan dalam ilmu perang. Untuk mencapai kemenangan, kadang-kadang kita perlu kerjasama dengan seteru. Tidak ada salahnya untuk sementara kita mengalah dulu. Kakang bekerja sama dengan company untuk bunuh Lindu Aji. Kalau Lindu Aji sudah terbunuh dan Pitaloka sudah jatuh lagi ke tangan Kakang, nanti terserah Kakang. Yang penting tujuan sudah tercapai. Kurang ajar Lindu Aji. Kita semua telah ditipunya. Kami bawa obat-obatan. Dan kamu orang kami bawa ke kemah. Obat-obatan Tuhan tidak banyak menolong saya. Tolong panggilkan Mayang Sari. Mayang Sari? Siapa dua lelaki itu? Orang yang diharapkan Letnan bergabung dengan kita. Jatmiko dan Sentanu? Benar. Dua pendekar muda yang gagah. Hot. Kamu bekerja sangat baik, Mayang Sari. Cepat kenalkan aku dengan mereka. Sabar, Letnan. Mereka pendekar yang baru turun gunung. Masih polos. Belum kenal seluk-beluk keadaan yang sedang terjadi saat ini. Kalau kita terburu-buru, mereka bisa salah paham. Jadi biar saja. Saya dulu yang memberikan pengertian kepada mereka, sedikit demi sedikit. Ya, aku setuju. Wisakala. Aku tidak ingin mati, Mayang. Bakawulung butuh tempat semedi. Tempat yang paling baik adalah kemah Tuan Letnan. Hai anak muda. Cinta dan derajat itu harus diperjuangkan dengan segala cara. Kenapa kau ragu? Lawan segala pengaruh yang akan memisahkan kau dari kekasihmu. Kerahkan segala daya kekuatanmu. Kenapa kau Bakawulung? Ketewasan guru. Aku tidak bisa menahan ajian. Yang aku sendiri baru pertama kali ini menemuinya. Siapa lawanmu? Seorang pemuda, guru. Lindu Aji? Bukan, guru. Bukan? Iya. Apa mungkin Sembara? Kurang ajar. Ulas siapa ini? Perutku tadi mules. Melilit. Pokoknya nggak karu-karuan lah. Sekarang sudah enak. Kamu sisir-sir. Pagi-pagi sudah makan mangga muda. Ngomong lapar kok nggak boleh. Sabar sedikit kenapa? Lindu Aji kan sedang mencari makanan untuk kita. Hah? Semilik kita. Saya pikir pergi kemana? Nih nyat nih.
Kalau tahu begitu, saya tunggu. Nih. Nah. Apa si gendut ini yang jadi lawanmu? Bukan, Guru. Kalau bukan dia, berarti Lindu Aji. Dia juga bukan, Guru. Bukan. Berarti ada satu orang lagi yang tidak terlihat dalam lopianku. Mungkin, Guru. Kurang ajar. Berarti dia bukan orang sembarangan. Kurang ajar. Mengapa muka ini lagi yang muncul? Biasanya ini selalu bersama-sama Sembara. Apa mungkin Sembara ada di sini? Ikut aku ke hutan. Akan kutunjukkan di mana Lindu Aji berada. Agar nanti aku dapat membunuhnya. Beri kami waktu untuk menyiapkan pasukan, Guru. Bagus. Makin banyak makin bagus. Cepat, siapkan mereka. Sementara aku mengobati Bakawulung. Di sini aku betul-betul merasa seperti di neraka, Dimas. Aku tidak tahan lagi. Kenapa, Kang Mas? Kenapa? Kau tanya kenapa? Apa Dimas tidak merasa terganggu bekerja sama dengan company? Sebenarnya, aku pun merasa tidak enak hati, Kang Mas. Nah, kalau begitu, segera kita tinggalkan mereka. Tapi, Kang Mas, kita memerlukan bantuan mereka. Dimas, kau mengharapkan bantuan dari antek-antek company. Apakah Dimas telah kehilangan keyakinan diri bahwa kita mampu merebut calon istrimu itu dari tangan Lindu Aji? Lindu Aji pendekar sangat sakti yang pilih tanding, Kang Mas. Aku tahu siapa dia. Selama ini dengan gabungan Aji Bledek Ngamparku dan Aji Gombala Geni yang kau miliki, tak pernah ada yang sanggup menandingi kita. Ayolah Dimas, kita pasti dapat merebut Prihatini tanpa bantuan company. Tapi Kang Mas, mereka juga punya kepentingan yang sama dengan kita. Mereka juga menginginkan Lindu Aji mati. Tidak ada salahnya kalau kita bekerja sama dengan mereka. Anggap saja kita sedang memperalat mereka untuk mencapai tujuan kita. Ya, tapi aku sudah muak dengan ulah para company itu. Sudahlah Kang Mas, setelah Prihatini kita dapatkan, baru kita tinggalkan mereka. Apa Kang Mas kira aku senang berdekatan dengan mereka? Aku pun merasa jijik dengan pengundal-pengundal company itu. Mereka musuh kita. Suatu saat nanti, aku pun akan menghancurkan mereka. Sabar, Ki. Belum waktunya. Tapi keduanya sangat berbahaya. Lebih baik kita habisi mereka sekarang. Daripada menyesal kemudian hari. Aku tahu, Ki. Mereka memang harus dihabisi secepatnya. Tapi tidak sekarang. Kalau kalah cepat, kita bisa celaka. Ingat, Ki. Sekarang kita sedang berhadapan dengan Lindu Aji. Apa Ki tidak tertarik dengan gabungan Aji Bledek Ngampar dan Aji Gombala Geni untuk memperkuat kita? Kita bisa manfaatkan mereka untuk menyerang Lindu Aji. Kenapa kita harus sia-siakan tenaga keledai seperti mereka? Tapi aku pun tahu apa yang kau sembunyikan di balik akal bulusmu itu, Mayang Sari. Iya. Sembara kemana ya? Kok dari tadi belum pulang-pulang juga ya? Tadi kamu bilang lapar. Barangkali dia sekalian mencari makanan. Kalau memang lapar, apa ya harus dibilang kenyang? Itu namanya tidak jujur. Katanya hidup ini harus jujur. Kayak aku ini loh. Sir. Kamu itu kalau lagi lapar, omonganmu kayak Kiai, Sir. Dengan siapa kau kesini? Kau mempermainkan aku. Walah, salah paham. Saya kan tertawa. Kok dibilang main-main? Ji, cepat Ji. Hadapi nenek jelek itu, Ji. Apa katamu? Nenek jelek. Udah jelek, budak lagi. Benci aku. Kurang ajar. Siapa kau? Apa dosa-dosamu telah membutakan matamu, Lampir? Sembara. Ya, aku yang akan menamatkan riwayatmu seperti yang pernah dilakukan Kiai Ageng Prayogo. Jangan sombong. Hanya karena kau memiliki senjata itu. Jangan salah paham, Lampir. Cemeti ini tidak punya kekuatan apa-apa. Yang mengalahkanmu adalah kekuatan Tuhan. Sekarang rasakanlah.
Bertindak sembarang sebelum terlambat. Iya, kita gunakan ajian Nursa Pejagat. Mau lari kemana kau, Lampir? Kurang ajar. Lari ke ujung dunia pun kau akan kukejar sebelum kau menyerahkan Farida dan Pitaloka. Aku tidak akan menyerahkan Farida dan Pitaloka sebelum kalian mampus. Lindu Aji, kau selamatkan Pitaloka. Biar aku yang akan membereskan perempuan ini. Tidak. Aku ingin membantumu menangkap nenek jahat itu. Jangan banyak omong. Aku bukan orang yang gampang ditangkap begitu saja. Kalian yang akan aku kubur di dalam gua ini. Kita buktikan, Lampir. Akan kubuktikan. Aji, kau selamatkan Pitaloka dulu. Biar Malampir urusanku. Jika kau tinggalkan Pitaloka di sini, ia akan terancam bahaya. Percayalah, aku bisa mengatasi perempuan itu. Aku Basir. Siapa kawanmu yang satu lagi itu? Jawab! Wah, nanya aku sama orang. Asik.
Kami bertanya baik-baik, Kang Mas. Kami berjanji tidak akan menyakiti Kang Mas. Kalau Kang Mas mau menjawab pertanyaan kami dengan jujur. Kang Mas. Enak. Kang Mas namanya siapa? Lapar. Mana ada orang namanya lapar? Bukan ini yang lapar. Tapi perutku ini loh. Dari tadi ditanya terus. Orang itu kalau lapar, nggak bisa ngomong. Tahu. Semelikede. Dari tadi ditanya terus, tanya-tanya. Bukannya dikasih makan. Kan perutku lapar dari tadi. Benci aku. Tuan, sebaiknya dilepas dulu ikatannya. Lalu beri dia makan. Lepaskan. Dan kasih dia makan. Pitaloka. Kakak mencintaimu, Pitaloka. Prihatini. Aku ingin menemuimu. Prihatini! Tidak mau. Prihatini, kau harus ikut. Kita akan mencari Pitaloka, karena kau telah memperdayainya. Aku tidak mau. Dengarkan Prihatini. Tempatmu bukan di alam kasunyatan. Tempatmu ada di dalam batin. Kenapa kau usir Pitaloka dan kau kuasai raganya, sehingga dia menderita? Aku mencintai Kakang Jatmiko. Aku tidak mau berpisah dengannya. Kau tidak usah ikut campur urusanku. Aku mencintai Pitaloka. Maka dari itu, aku berhak ikut campur. Heran aku. Ngomong apa kamu? Enggak. Tadi kamu ngomong. Lah sampean kok tega-teganya, Thomas? Minum kok sendirian? Memangnya aku tidak haus? Oh, kamu mau minum? Ya. Nih. Jangan pada ketawa. Pak Babe bau peti. Kita harus mencari dua pemuda itu sampai ketemu. Kita tidak mungkin kalah menghadapi mereka. Ya, apalagi kita dapat bantuan dari nenek sakti yang mandraguna itu. Tapi kita juga harus hati-hati, sebab Lindu Aji adalah pendekar pilih tanding. Dia tidak akan mampu melawan kita berempat. Apalagi ditambah seluruh kekuatan pasukan company. Aku sangat penasaran. Aku ingin bertarung dengan dia sekali lagi. Aku pun demikian, Kang Mas. Aku ingin tahu, apakah dia sanggup menghadapi gabungan ajian kita yang lain. Ada apa, Kang Mas? Mau kemana, Kang Mas? Ada apa, Kang Mas? Aku seperti melihat seseorang berkelebat ke arah ini.
Apa itu, Dimas? Sobekan kain baju Prihatini, Kang Mas. Prihatin. Tunggu. Jangan gegabah. Kau ingin kita masuk dalam perangkapnya. Tapi Kang Mas, Prihatin memerlukan pertolongan kita secepatnya. Aku tahu, tapi kita harus tetap waspada. Dari tadi Kang Mas selalu curiga. Tapi Kang Mas lihat sendiri kan, dari tadi tidak terjadi apa-apa di sini. Jatmiko, di mana kewaspadaanmu sebagai kesatria? Apa matamu sudah tertutup karena cinta? Jangan bicara begitu, Kang Mas. Kenyataannya begitu. Karena cinta mata hati menjadi buta, sehingga tidak bisa membedakan mana kawan mana lawan. Kang Mas, kau mau membantah siapa Mayang Sari, Kalawika dan Bakawulung itu? Mereka kakitaan company, musuh kita. Tunggu. Tunggu di sana. Kurang ajar. Kita ketemu lagi. Mari kita adakan perhitungan sampai titik darah terakhir. Serahkan Prihatin kepada atau akan kuambil secara paksa. Silakan. Saya tidak akan menghalangi. Tapi tolong, satu pertanyaan dari saya. Harap Kisana jawab. Siapa nama guru Kisana berdua? Ada apa Andika menanyakan guru kami? Saya melihat gerak silat Kisana mirip dengan gerak silat Pitaloka. Siapa guru Kisana? Ki Ageng Linggajati. Apa hubungannya dengan Ki Ageng Linggajati? Siapa Andika? Saya adalah seorang pejuang yang bercita-cita mengusir kompeni. Dari mana Andika? Mataram. Kanjeng. Ya. Saya adalah utusan Sinuhun Sultan. Saya bertugas menggalang para ksatria yang mau berdamai bakti kepada negara. Saya melihat Andika adalah satria yang tidak ingin Ibu Pertiwi ini diinjak-injak oleh penguasa asing. Maukah di sana berdua memenuhi panggilan Sinuhun Untuk melawan kompeni? Betul. Kami sedia. Dalam hatiku Silakan. Lebih baik kita ke rumah Juragan Katma. Mau apa ke sana? Mau ngintip kamar pengantin? Kamu ngeres aja. Ngomong-ngomong, pengantin laki-lakinya dari mana? Aku dengar dari desa Cibarusa. Wah, beruntung sekali dia. Dapat anak juragan kaya, cantik lagi. Hah? Lihat, hantu. Bukan, Janggi. Apa itu? Tukang sihir memakan bayi. Tapi dia menuju ke rumah Juragan Katma. Jangan-jangan di sana akan terjadi apa-apa. Ayo kita ke sana. Sama, kita ini semua takut. Tapi kita ini penjaga keamanan. Kalau terjadi apa-apa di rumah Juragan Katma, terus bagaimana? Iya ya. Ayo kita ke sana. Yuk, yuk.
Saya senang sekali Nyai berkenan hadir pada pesta putri kami. Pestanya begini meriah. Maklum saja, pestanya juragan kaya. Masa iya belum kenal? Tahu Juragan Subarna? Saya ini istrinya. Subarna. Ah, ya saya ingat. Jadi, Nyai sekarang... Ya, begitulah. Sorangan. Dulu, Kang Subarna punya wasiat. Kalau Juragan Katma punya hajatan mengawinkan putrinya, saya harus datang. Jadi, walaupun tidak diundang sama Juragan, sekarang saya sudah datang. Saya senang sekali. Senang sekali. Sedikit, nanti kehabisan. Nggak bakal kehabisan. Yang bikin hajat orang kaya. Makanannya berlimpah ruah. Biarpun berlimpah ruah, tapi kalau tamu-tamunya banyak, tipis harapan buat kita untuk dapat jatah. Itu dia malingnya. Kena kau sekarang. Ayo, ayo. Tidak salah lagi. Ini pasti rambut Malampir. Rupanya perempuan itu kabur kemari. Kalau tidak cepat aku ringkus, dia pasti membuat malapetaka di desa ini. Kena kau sekarang maling. Tan, aku bukan maling. Mana ada maling mau ngaku? Kalian pasti salah lihat. Lihat ini mukaku yang jelas. Apakah aku maling? Ini putri saya dan ini menantu saya. Silakan. Siapa namamu? Rukmini. Di sini kau mau cari mati Malampir. Kenapa, Nyai? Kalau ketemu wanita yang rambutnya aut-autan tadi, langsung tangkap saja. Tidak ada, Kang. Berarti larinya bukan ke sini. Ayo, kita ke dapur saja. Kalian boleh keluar. Nyai istirahat saja di sini. Nyai pasti masuk angin. Siapa nama menantu Juragan? Suminta. Ada apa, Nyai? Tidak ada apa-apa. Putra siapa dia? Kiai Sarwan. Nyai kenal? Sepertinya ada sesuatu yang penting, Nyai. Iya, saya tertarik pada menantu Juragan. Sepertinya saya telah mengenalnya. Atau mungkin hanya mirip saja. Ini kamar Juragan? Iya, benar, Nyai. Tidak apa-apa, Nyai. Tenang saja. Di sini aman. Tidak ada yang mengganggu. Nanti istri Juragan cemburu. Istri yang mana? Nasib kita ini sama, Nyai. Kalau Nyai ditinggal mati,
Tapi kalau saya ditinggal kabur, istri saya tergila-gila dengan seorang prajurit dari Kadipaten. Jadi juragan, sorangan juga? Iya. Sekiranya Nyai mau... Mau apa? Tinggallah di sini, Nyai. Oh ya, maaf. Saya harus menemui tamu-tamu dulu. Saya tinggal dulu, Nyai. Iya. Rupanya keturunan Kiai Ageng Prayogo ada di sini. Aku tidak akan pergi sebelum berhasil melenyapkannya. Kau hanya menakut-nakuti aku, Prayogo. Cucumu Suminta sekarang ada dalam genggaman. Ada apa, Kakak? Ada apa? Nyebutlah. Suminta. Kendang telingamu akan pecah. Dan jantungmu akan meledak. Menjeritlah bersama lompatan nyawamu. Ada apa ini? Ada apa? Kakak. Pak, tolong Kakak Suminta, Pak. Tenang, Mana. Tenang. Tolong diangkat dan bawa ke kamar. Ija, cucu mah tidak tahu. Tahu now? Di dalam ayah gegeran. Pengantin lelaki tiba-tiba sakarat sigaret maut. Ah, yang benar. Ih, si Akang mah tidak percaya. Masa si Abdi nggak bohong sama Akang? Nggak diangkat ke mana, Kang? Tenang saja. Makanannya taruh saja di sini. Nanti kami kembali lagi. Dasar. Minum. Kakak. Ayo minum, Kak. Maaf, Juragan. Maaf. Ada apa? Ada orang mau ketemu Juragan. Penting katanya. Menyangkut nyawa Den Suminta. Cepat suruh kemari. Katanya... Jangan banyak ngomong. Suruh kemari. Maaf, Juragan. Maaf. Nyebutlah. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Ini yang mau ketemu Juragan. Mau apa kau mencariku? Maaf, di kamar Juragan ada... Ya, aku sudah tahu. Itu tamuku. Awas, kalau sampai kalian mengganggunya. Tapi dia akan membuat isi rumah ini celaka, Juragan. Kurang ajar kalian. Nyai Sunti orang baik. Terhormat. Maaf Juragan, apa yang Juragan maksud? Seorang nenek jelek dengan rambut aut-autan seperti nenek sihir itu kan? Sembarangan kalian. Dia seorang nyai yang cantik. Kalau begitu, tolong periksa kamar Juragan. Yang saya lihat seorang nenek berwajah menyeramkan. Berkuku panjang dan berambut aut-autan. Sedang membaca mantra. Saya yakin menantu Juragan terkena guna-gunanya. Mari ikut aku. Nyai. Nyai.
Ada apa, Juragan? Ini Nyai para pemuda kampung. Mereka bilang melihat seorang nenek di kamarmu. Dari mana masuknya? Sejak tadi kamar ini saya kunci. Sungguh, kami mendengar suara orang membaca mantra. Ketika kami intip, kami melihat seorang nenek yang menyeramkan. Sudah, pergi kalian semua. Kalian hanya membuat malu saja. Akang sih begitu, saya jadi malu. Saya jadi tidak enak menempati kamar juragan. Sekiranya ada kamar kosong, saya mau menumpang di situ. Ada, Nyai, ada. Mari saya tunjukkan. Kita semua melihat di dalam kamar itu ada nenek penyihir itu. Tapi kenapa tiba-tiba muncul seorang Nyai? Cantik lagi. Itulah yang membuat aku tak habis mengerti. Kemana perginya nenek-nenek itu? Mungkin wanita cantik itu sebenarnya merupakan jelmaan dari si nenek yang kita cari. Ah, mustahil. Tapi mungkin juga. Bagi orang yang berilmu tinggi, hal itu mungkin saja. Ada apa? Ada apa Kisanak? Hantu, ada tukang sihir Kisanak. Tukang sihir? Nenek sihir jahat, rambutnya acak-acakan dan bisa terbang. Malampir. Di mana kalian melihat dia? Di sana. Tapi anehnya, ketika kami lari ke sini, nenek itu raib entah kemana. Hati-hati. Kalian berempat sedang diincar oleh Malampir. Biasanya orang yang diburunya tidak akan selamat. Bolehkah kami tahu siapakah Malampir itu, Kisanak? Wanita ratu kejahatan yang sangat sakti. Di mana kalian melihat Malampir pertama kali? Ya, di sini. Di gardu ini. Dia jalan ke arah sana. Kedua, ketika kami lihat di rumah juragan Katma yang sedang mengadakan pesta. Di sana terjadi kejadian aneh Kisanak. Tiba-tiba pengantin laki-lakinya mau sekarat. Kami lihat nenek itu ada di dalam kamar juragan Katma. Benar, sedang membaca mantra. Tapi, waktu kami gerebek, ternyata yang keluar wanita cantik. Nenek yang Kisanak sebut Malampir, hilang entah kemana. Kalian berempat jangan jauh-jauh dariku. Nyawa kalian sedang terancam bahaya. Aku akan berusaha menolong kalian. Ayo kita ke rumah juragan. Siapa tadi? Juragan Katma. Iya, kita ke rumah juragan Katma. Ingat, kalian tidak boleh jauh dariku. Baik, Kisanak. Kang, aku pulang saja ya. Aku takut. Kang, aku bicara dengan sungguh-sungguh. Tidak seorang pun yang nyawanya diincar oleh Malampir bisa hidup. Jika kamu pulang, mungkin kamu sudah akan menjadi bangkai sebelum kamu mencapai pintu rumah. Kita ke rumah juragan Katma sekarang. Ayo cepat, sebelum Malampir berbuat banyak pada korbannya. Siapa? Ija, juragan. Ada tamu ingin menolong Den Bagus. Mau apa lagi kalian? Maaf, Pak. Saya yang minta mereka untuk mengantar saya kemari. Siapa Andika dan apa tujuanmu? Nama saya Sembara. Saya datang kemari bermaksud untuk menolong menantu Bapak. Andika Tabib? Bukan. Tapi saya paham apa yang sedang diderita oleh menantu Bapak. Silakan pergi. Andika lancang sekali. Bukan tabib, tapi ingin mengobati orang sakit. Ini perkara gawat, Pak. Menantu Bapak bisa segera tewas kalau tidak segera diatasi. Saya bilang pergi. Saya tidak mau berurusan dengan Andika. Baiklah, Pak. Tunggu,
Betulkah Andika bisa menolong suamiku? Insya Allah, kalau diberi kesempatan. Dok, jangan hiraukan orang ini. Kau belum mengenalnya. Kenapa kita tolak kalau dia memang mau menolong kita? Apakah kau yakin dia orang baik-baik? Jangan berburuk sangka, Pak. Tidak baik akibatnya. Silahkan, saya mempercayai Andika. Terima kasih. Sekarang kalian bubar. Ayo, bubarlah semuanya. Ini penyakit yang tidak wajar. Datangnya sangat mendadak, bukan? Benar. Nyai ingin tahu, dari mana penyakit suami Nyai berasal? Aku tidak peduli asalnya penyakit itu dari mana. Yang aku inginkan, suamiku sembuh seperti semula. Dari tempat asalnya itulah, obat penyakit suami Nyai kita temukan. Tolong semuanya di belakang saya. Suami Nyai nanti akan bangun sendiri mengambil obatnya. Permainan apa yang sedang kau lakukan, anak muda? Semua tahu kalau menantuku tidak bisa bangun. Bagaimana bisa berjalan untuk mengambil obatnya sendiri? Pak, sopanlah sedikit kepada tamu. Bukankah dia sedang berusaha mengobati Kang Minta? Bagaimana kau bisa percaya kepada orang yang baru pertama kali kau lihat? Kalau dia orang jahat, suamimu bisa celaka. Tolong, Pak. Biarkan dia mencoba untuk mengobati Kang Minta. Berkat asma Allah yang Rahman, bangunlah Kisana. Siapa namamu? Gimbal. Dari mana? Gunung Kendil. Siapa yang menyuruhmu? Mak Lampir. Kau harus pergi. Dan jangan ganggu pemuda ini lagi. Aku tidak mau. Mak Lampir bisa membunuh. Aku menyuruh. Jika kau tidak mau keluar, aku pun akan membunuhmu dengan membacakan ayat agung hingga kau akan terbakar. Tolong, jangan kau bacakan. Aku akan keluar. Berjalanlah. Aku akan mengikutimu dari belakang. Tunjukkan di mana tempat Mak Lampir membuat guna-gunanya. Tolong dibuka pintunya, Pak. Ketuk saja pintunya. Nyai Sunti pasti akan membukakannya. Tidak mungkin, Pak. Dia sudah kabur. Sok tahu kamu, dia keturunan orang terhormat. Nyai? Nyai? Tolong buka pintunya, Nyai. Nyai? Buka pintunya, Nyai. Bolehkah pintunya saya buka dengan paksa, Nyai? Silahkan. Jangan. Enak saja kau mau merusak pintu ini. Apa Bapak lebih sayang pintu daripada Kakang Suminta? Baik. Bukalah. Jangan main-main kamu anak muda. Mana tenagamu? Apa kamu belum makan? Nyai. 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 Dalam hatiku barang-barang itu yang akan dikirimkan ke dalam tubuh Suminta. Ya, tapi tidak berhasil. Sekarang kau keluarlah. Aku akan keluar. Tapi tolong aku agar selamatkan incar Mak Lampir. Jika dia tahu, aku pasti akan dibunuhnya. Bacalah 2 kalimat syahadat.
Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Temuilah Panglima Kumbang. Mintalah tolong padanya agar diantarkan ke tempat guruku, Kiai Jabat. Bergurulah kau padanya. Insya Allah, kau akan selamat. Terima kasih. Siapa nama Andika? Sembara. Terima kasih Sembara. Jangan lupa namaku, Timbal. Nasihat Andika akan aku turuti. Selamat jalan. Apa yang sudah terjadi? Kenapa aku ada di sini? Ada tamu jahat yang hampir merenggut nyawa Akang. Untung ada Sembara. Sulit dipercaya. Kurang ajar. Kemanapun aku lari, Sembara selalu memburuku. Apa yang harus aku lakukan terhadap pemuda itu? Aku harus merebut cemeti laknat itu. Kalau tidak, hidupku tidak akan tenang. Harus. Kerjamu bagus, Garai. Cepat. Lemparkan kotak yang ada di tanganmu itu. Terimalah, Guru. Kita adakan perhitungan, Mak Lampir. Iya. Kepada siapa lagi aku harus minta bantuan? Ki Godam Gandarwa dari Gunung Burangrang, atau Ki Bajul Sengara dari Kali Kedung? Tidak, tidak mungkin. Mereka tidak akan mampu melawan Sembara. Kenapa aku tidak minta bantuan Juragan Katma? Itu, dia bonekaku yang bisa aku andalkan.